Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya tahu pasti juga ada yang sakit, ada yang masih di rumah istirahat. Tapi ketika kita berada di tempat ini, itu adalah kasih setia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terhadap kita semua. Kita penuh dengan semangat pada ibadah pagi hari ini. Kita lawan semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Agar Tuhan sendiri yang menguatkan kita dengan penuh ucapan syukur. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita tinggikan nama Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Jemaat saja yang nyanyi refnya. Ku tinggikan, musik berhenti. Kita naikkan bersama-sama. Jemaat. Tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya dalam hidup kami. Segalanya. Kami menyembah Kau pada pagi hari yang indah ini. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Mari nyanyi sekali lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turun atas kita sekalian kasih karunia, keselamatan, kekuatan, sukacita, semangat yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin.
Ayat pembimbing diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Silakan duduk, saudara. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, kasih karunia yang besar, yang membawa kami masuk ke dalam bulan Desember, bulan terakhir dari tahun ini ya Tuhan. Bukan karena hebat, gagah, pintar, atau apapun yang kami lakukan dan kami punya, tapi semua adalah anugerah-Mu yang besar, kemurahan-Mu yang setia. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami teruskan ibadah ini, kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami dan layakkan kami menghampiri altar-Mu, dan siap menerima perjamuan pada hari ini. Kalau ada hal-hal tertentu yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan, entah di pikiran, di hati, di perkataan kami, perbuatan kami, penglihatan, pendengaran, ataupun aspek-aspek hidup yang lain, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu yang melampaui apapun di muka bumi ini ya Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan kami satu persatu. Khususnya pada masa-masa flu ini Tuhan. Ada banyak saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit. Sedang berbaring di rumah istirahat. Tuhan kasihani. Kami ingin bersahati berdoa di sini dengan sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan tumpangkan tangan. Keajaiban, kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Pulihkan mereka satu persatu. Khususnya menjelang KKR Natal 2 minggu lagi ya Tuhan. Kami tahu ini peperangan rohani. Kami minta kekuatan ekstra dari sorga. Kami minta antibodi yang lebih kuat, lebih sehat. Kami minta iman yang lebih besar. Untuk menaklukkan semua serangan-serangan si jahat. Serangan-serangan dan cobaan tantangan apapun ya Tuhan. Kami ingin menang dari peperangan rohani ini. Natal tahun ini ya Tuhan. Ada jiwa-jiwa baru yang dibawa kepada Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Berbuah untuk kemuliaan-Mu. Untuk kerajaan-Mu. Ajar kami memprioritaskan kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah berkati kami sampai saat ini. Kami yakin Tuhan akan terus memberkati kami. Memasuki tahun yang baru pun nanti. Kami makin lebat berbuah untuk kerajaan Tuhan. Ajar kami fokus kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak takut kepada masalah, sakit penyakit, kesulitan, tantangan apapun. Sebab semua itu lebih kecil daripada kuasa darah-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang menunggu pemulihan dari Tuhan, Tuhan kasihani satu persatu. Khususnya Pak Slamet dan Budi Sayogyo yang masih harus kemoterapi, Tuhan beri kekuatan ekstra, jamah mereka, kuatkan fisik mereka, tetap punya sukacita dan damai dari Tuhan. Menjalani semua proses pengobatan ini ya Tuhan. Juga teman-teman lain yang sakit cukup lama, kami bersahati minta dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kalau boleh waktu menunggu itu dipersingkat. Agar mereka pulih sempurna menerima kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, saudara-saudara yang menghadapi berbagai masalah yang lain, Tuhan Engkau tahu. Ajar kami tidak hanya menuntut Tuhan, menuntut janji berkat Tuhan, tapi kami memikirkan kewajiban kami, cinta kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Berbuat untuk kerajaan-Mu. Kami rindu sebelum menutup tahun ini Tuhan. Kami ingin berbuah, memuliakan nama-Mu, berbagian dalam nilai-nilai kekal. Dengar doa kami Tuhan. Kau hadir di sini, nikmati sembah sujud kami, pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Karena Dia sanggup, Allah sanggup menyembuhkan kita, memberkati kita. Anugerahnya sangat besar bagi kita.
Sekarang kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. I'm only human. I'm just man. Help me believe what I could be in all that I am. Show me stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Sama-sama boleh? Do you remember? Do you remember when you walked among men? And Jesus, you know, if you look in below, that words now and then, pushing and shoving, crowd in my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu. Rasakan Kak hadirat Tuhan pada saat ini. Rasakan
hadirat-Mu. Jangan pernah melepaskan Tuhan. Takkan ku melepaskan Kau Cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan pada Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapa di sorga, itulah tujuan Engkau menciptakan kami. Supaya kami menerima cinta kasih Tuhan Yesus, diselamatkan olehnya dan kemudian hidup memuliakan Tuhan. Maka hidup kami seluruhnya, seutuhnya, sepanjang hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Berguna untuk kerajaan-Mu. Menjadi berkat bagi banyak orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, satu persatu. Lewat firman-Mu, kuduskan firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang datang menerjemahkan firman-Mu dalam pergumulan kami masing-masing. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk menerima firman itu. Agar hidup berbuah berlipat-lipat ganda. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, hina, dina ini, jadikan dia alat yang berguna di tangan-Mu. Memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita memasuki bulan Desember, bulan Natal. Itu sebabnya khotbah serial Daniel dihentikan dulu. Tahun depan kita sambung, kita akan berbicara soal Yesus Kristus Tuhan kita yang datang di Natal ini. Amin. Tema hari ini adalah dua natur dalam satu pribadi. Dua natur atau dua hakikat dalam satu pribadi. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 3. Kemudian ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sudah ada di layar, mari kita membaca bersama-sama, mengunyah firman Tuhan dengan nikmat dan lembut. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua kita baca dari Ibrani pasal 4, ayat 13 sampai ke 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, suatu kali di Jakarta saya ketemu seorang om.
usianya mungkin 70-an atau lebih dikit. Ya, saya bercerita tentang Yesus kepadanya. Dia belum percaya. Lalu dia bilang begini, saya tanya kamu, siapa lebih duluan? Konghucu, dia percaya Konghucu, Konfusius. Konfusius atau Konghucu atau Yesus duluan? Mana lebih dulu ada? Konghucu atau Yesus? Nah, kalau saudara ditanya begitu, jawabnya apa? Saya bilang, kalau secara kelahiran daging ke dunia ini punya tubuh dan darah, betul Konghucu duluan. Sebab Konghucu, Konfusius lahir sekitar 500 tahun atau 500 tahun atau tahun 500 sebelum Kristus lahir. Sebelum Yesus lahir, Konghucu sudah ada di bumi ini. Secara badan, secara tubuh seperti kita berdarah daging. Tapi sebenarnya secara eksistensi, secara keberadaan, Yesus itu sudah ada jauh sebelum siapapun. Sebab dia pada mulanya adalah Firman, dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi saat itu Yesus Kristus itu berbentuk roh, gak kelihatan. Itu kata firman Tuhan tadi kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman Allah itu adalah Allah sendiri. Bersama-sama dengan Allah selama-lamanya, kekal selama-lamanya sebelum ada apapun. Sebab dialah pencipta segala sesuatu. Bahkan Konghucu pun diciptakannya, betul? Dia sudah ada, dia maha kekal, dia Allah yang tidak punya awal, tidak punya akhir. Tidak berawal, tidak berakhir. Dia eksis selama-lamanya. Nah, pertanyaan seperti ini pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus dalam Yohanes pasal 8. Waktu itu mereka bilang, siapa kamu? Ya, berani-beraninya kamu itu berbicara lebih besar dari Bapak Abraham kami. Siapa lebih dulu? Abraham atau kamu? Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu menunjukkan apa? Pre-eksistensi Kristus. Bahwa dalam roh, Yesus Kristus sudah ada. Sebab dia maha kekal. Walaupun secara tubuh, Abraham duluan. Saudara nangkap sekarang. Jadi kalau ketemu orang bertanya, saudara tetap mengiyakan dia. Betul, Konghucu duluan, betul Lao Tse duluan, betul Abraham duluan. Secara badan. Tapi secara roh, Kristus Yesus sudah ada selama-lamanya sebab dia yang menciptakan segala sesuatu. Nah, ayat 14 kemudian Yohanes pasal 1 mengatakan Kristus yang roh itu kemudian menjelma menjadi manusia. Memakai darah dan daging. Seperti kita manusia. Eksis di bumi ini. Bisa dilihat yang abstrak menjadi konkret nyata di tengah-tengah bumi ini. Berjalan menginjak planet bumi ini. Lebih kurang 2000 lebih tahun yang lalu. Itulah Natal. Itulah Natal, hari Natal yang kita rayakan. Itu sebabnya hari Natal berarti hari kelahiran. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Isa Al-Masih. Allah, firman Allah yang kekal itu turun ke dunia. Dia yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dia yang abstrak menjadi konkret. Dia yang terang masuk ke dunia yang gelap. Itulah Yesus Kristus. Itulah Natal. Yang kita rayakan setiap tahun di bulan Desember. Saudaraku yang kekasih, untuk apa dia datang? 1 Timotius pasal 2 ayat 5 tadi dalam ayat pembimbing kita mengatakan, Allah itu esa, tunggal. Itu sebabnya pengantara manusia kepada Allah pun tunggal dan esa, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi tujuan Yesus turun ke dunia adalah supaya dia menjadi pengantara. Pengantara antara manusia dengan Allah. Sebab manusia telah berdosa. Dan dosa itu memutuskan hubungan dengan Allah. Menjadikan manusia itu musuh-musuh Allah. Harus didamaikan. Dan siapa pendamai sesungguhnya? Allah sendiri, sebab dari manusia usahanya sia-sia. Jadi Kristus harus turun. Itu sebabnya tadi di Ibrani pasal 4 ayat 14 menyebut dia. Kristus satu-satunya adalah imam besar yang agung. Imam besar artinya jembatan.
dalam bahasa aslinya. Jadi imam itu bertugas menghubungkan manusia dengan Allah. Zaman dulu menghubungkan itu harus potong korban. Barulah mendoakan umat Tuhan dan dosanya diampuni. Tapi ketika Kristus imam agung yang besar datang, gak perlu potong korban. Sebab dia mengorbankan dirinya. Sempurna. Dan dengan itu dia menjadi jembatan atau imam agung. Pengantara antara kita yang berdosa dengan Bapa di sorga yang maha kudus. Itu sebabnya barang siapa menerima Yesus Kristus, dia yang berdosa tadinya disucikan menjadi orang kudus dan boleh pergi kepada Bapa yang di sorga. Tidak heran Yohanes 14 ayat ke-6, Yesus mengklaim, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang pergi kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Itu menjadi ayat mas kita di depan, saudara. Lihat gak di dalam? Itu pengumuman satu-satunya. Kalimat yang belum pernah diucapkan oleh siapapun dalam sejarah. Sebelum Yesus atau sesudah Yesus. Sebab tidak ada seorang pun yang menjadi pengantara manusia dengan Allah. Semua pengantara adalah palsu. Semua pengantara adalah sementara. Semua pengantara yang lain adalah bohong. Kecuali Yesus Kristus. Amin. Sebab Allah yang sempurna turun ke bumi menjadi manusia yang sempurna. Nah, saudara, di abad 1 sampai abad 5, banyak orang ingin mengenal siapa Yesus itu, siapa Kristus itu. Jadi mereka mulai belajar dan kemudian mendiskusikan, mendebatkan. Bagaimana mungkin bahwa satu pribadi Yesus itu ada dua sifat, ada dua natur, ada dua hakikat di dalamnya. Apakah dia 50% Tuhan, 50% Allah, 50% manusia, 50-50? Mana yang lebih besar, Allahnya atau manusianya? Ini menjadi pokok diskusi abad pertama sampai ke-5. Dan karena ada begitu banyak orang yang ingin mengenal, lalu terjadilah penyimpangan-penyimpangan dan salah mengenal. Tidak heran pada zaman itu muncul banyak aliran yang sesat dan menyesatkan. Misalnya beberapa saya kutip, kaum Alogi dan Ebionit. Siapa ini? Alogi dan Ebionit adalah orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen tapi juga berlatar belakang Yahudi, mau kembali lagi ke Yahudi. Lalu mereka mengatakan apa? Mereka mengajarkan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa seperti kita. Hanya dia punya sedikit kelebihan, punya kuasa supranatural. Setuju gak? Contoh kedua, kaum Gnostik. Kaum Gnostik itu adalah, Gnostik itu artinya knowledge. Ya, yang pengen tahu, belajar filsafat, belajar pengetahuan. Ya. Mereka menolak inkarnasi Yesus sebagai manusia. Dan mengajarkan Yesus hanyalah manusia biasa seperti kita. Hanya punya kelebihan sedikit dari kita. Mirip-mirip liberal hari ini. Gak menerima kealahan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, Arianisme. Tokohnya Arius. Arius mengatakan apa? Arius bilang, Yesus itu hanyalah Allah nomor 2. Cabangnya Allah Bapa. Subordinat. Lebih rendah dari Allah. Dia bukan Allah 100%. Ya. Dia manusia tapi dia Allah yang cabangnya lah gitu. Titisan dewa. Nah, ajaran Arius kemudian melahirkan Millerisme. Jumat lalu kita belajar Adventisme. Ya, yang di tokohnya adalah Miller. Ya, Millerisme yang kemudian melahirkan hari ini Adventisme. Itu sebabnya pengertian orang Advent terhadap Yesus Kristus itu rendah sedikit sebab mereka tidak menerima Yesus 100% Allah. Dan mereka anti hari Minggu dan tidak merayakan Paskah kebangkitan Kristus pada hari Minggu. Sebab hari Minggu dianggap dari setan. Arianisme engkongnya, kakeknya. Arius tokohnya. Dan kemudian Millerisme juga melahirkan hari ini ajaran sesat saksi Yehova. Itu tetangga, saudara sepupunya Adventisme.
Nah lalu bagaimana gereja-gereja pada zaman itu? Bapak-bapak gereja kemudian berkumpul dan mereka memperjuangkan doktrin dua natur dalam satu pribadi ini. Dan seorang bapak gereja yang sangat terkenal bernama Athanasius, lahir 295, dia sangat-sangat hebat memperjuangkan doktrin ini dan kemudian melawan ajaran-ajaran sesat pada zaman itu. Bersama dengan bapak-bapak gereja yang lain. Mereka belajar firman Tuhan, menguraikan firman Tuhan, membela iman dengan firman Tuhan. Lalu bapak-bapak gereja itu mengadakan konsili atau conference. Saudara perlu tahu konsili ini karena sangat-sangat terkenal. Ya, konsili yang pertama adalah Nisea, di Nisea tahun 325. Konsili kedua yang sangat terkenal adalah di Konstantinopel 381. Dalam sidang bapak-bapak gereja itu kemudian mereka merumuskan Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang turun ke dunia ini sebagai manusia sempurna tanpa dosa dan dia menjadi satu-satunya pengantara manusia dengan Allah. Sangat jelas sesuai dengan firman Tuhan. Lalu di tahun 451 diadakan sidang satu kali lagi di Kalsedon. Dan di situ dirumuskan. Ketika timbul pertanyaan, bagaimana hubungan keduanya? Kealahan Yesus dan kemanusiaan Kristus, hubungan keduanya bagaimana? Apakah Allah yang lebih besar, manusia yang lebih kecil, atau manusia yang lebih besar, Allah yang lebih kecil, atau setengah-setengah? Atau 100-100, tapi bagaimana 100%, hubungannya bagaimana? Lalu di sidang Kalsedon itulah disimpulkan rumusnya. Hubungan dua pribadi, dua natur. Hubungan dua natur, dua hakikat dalam satu pribadi Yesus itu. Rumusnya adalah demikian. Tidak bercampur, tidak berubah. Jadi dua natur dalam pribadi Yesus Kristus tidak bercampur dan menjadi berubah. Seperti apa? Air dan susu. Jadi kalau saudara tambah air dan susu kan berubah. Tidak seperti air dan susu. Itu kesimpulannya, tidak bercampur, tidak berubah. Satu lagi, tidak berbagi, tidak terpisah. Tidak dibagi-bagi, lalu tidak terpisah. Tidak seperti minyak tambah air. Minyak tambah air, terbagi dan terpisah. Tidak seperti itu. Tidak seperti air tambah susu, tidak seperti air tambah minyak. Lalu bagaimana? Kalau tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu, bagaimana? Yang pasti cuma satu, bisa kita kenal. Bisa kita kenal sesuai dengan kesaksian Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia seperti kita. Bukan manusia aneh, bukan manusia yang kurang sempurna. Ya, dia bisa lapar seperti kita. Dia bisa capek, bisa lelah, butuh tidur, butuh makan, butuh minum. Bisa marah, bisa sedih. Seperti kita, manusia sempurna. Bedanya cuma satu tadi kata firman Tuhan. Dia tidak berdosa. Sempurna seperti kita. Kita bisa kenal. Waktu Yesus tertidur, dia memang manusia, dia butuh tidur kok. Dia seperti bayi lahir di Natal, tidak tiba-tiba besok jadi umur 30, tidak. Dia melalui proses itu. Seperti kita. Bedanya cuma satu, dia tidak berdosa. 100% sempurna. Dan bisa kita kenal kealahannya 100%. 100%, dia lahir dari Roh Kudus. Dia gak berdosa, dia dicobai oleh iblis, dia tidak berdosa, dia menang. Itu kealahannya. Dia gak pernah berdosa satu kali pun, gak pernah bersalah satu kali pun. Dia Allah yang sempurna. Dia melakukan banyak mujizat. Yang buta dicelikkan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang timpang berjalan, air diubah jadi anggur, dia berjalan di atas air, 5 roti 2 ikan diubah untuk mengenyangkan lebih 10.000 orang. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Dan dia sendiri mati, sebagai manusia sempurna dia bisa mati untuk kita, tapi sebagai Allah sempurna dia bangkit.
mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dosa. Sangat-sangat ajaib, sangat-sangat unik, sangat-sangat misteri. Sebab apa? Tidak ada satu contoh pun yang bisa mewakili itu. Tidak ada. Sebab hanya satu-satunya, sangat-sangat unik. Satu-satunya manusia yang satu pribadi, dua natur, dua hakikat di dalamnya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat unik. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat misteri dan ajaib di Natal ini. Dia rela mengasihi kita. Itu kasih yang besar, yang melampaui pikiran kita. Melampaui semua ilmu pengetahuan, melampaui semua filsafat, melampaui semua perasaan dan pengalaman manusia. Dia datang ke dunia ini. Banyak orang tidak mengerti kalau kita cerita tentang ini, bukan? Sebab hati mereka belum terbuka. Doakan, doakan. Nanti dibawa mereka di KKR Natal untuk mendengarkan keselamatan dari Tuhan. Ini keselamatan. Keselamatan yang sudah kita terima hari ini. Bahwa Dia, Yesus Kristus adalah Allah yang 100% rela menjadi manusia 100%. Hanya tidak berdosa. Demi menyelamatkan kita orang yang berdosa. Lalu saudara tanya, Pak, apa relevansinya? Pak, apa hubungannya dengan kehidupanku sehari-hari? Setelah aku tahu bahwa Yesus Kristus itu unik, satu pribadi, dua natur, apa hubungannya, relevansinya dengan aku? Yang pertama, Yesus Kristus peduli terhadap kita semua. Ibrani 4 ayat 15 muncul istilah di situ. Yesus mengerti dan merasakan kelemahan kita. Oh, Dia bukan imam besar yang jauh, imam besar yang agung, yang abstrak yang jauh. Tapi Dia yang abstrak rela menjadi konkret. Datang ke dunia sebagai manusia sempurna. Makanya Dia mengerti semua kelemahan kita. Dia mengerti semua persoalan, pencobaan yang kita hadapi. Bukan saja mengerti, Dia peduli. Dia peduli terhadap setiap persoalan kita. Sebab Dia telah menjadi manusia sempurna dan menang, mengalahkan semua cobaan, tantangan dan kesulitan. Kita pun akan mengalami kemenangan itu. Karena Dia peduli terhadap persoalanmu. Apapun itu. Dia bukan Allah yang jauh di sana, tapi yang Dia dekat dengan kita. Itu sebabnya namanya Immanuel. Tuhan Allah beserta kita. Apakah engkau merasakan kehadirannya? Waktu engkau menghadapi kesulitan, cobaan, tantangan, sakit, penyakit, persoalan yang sulit, apakah engkau merasakan? Ingat, doktrin ini, pengertian ini, bahwa Yesus adalah manusia sempurna, itu merupakan sebuah kekuatan yang besar, penghiburan yang besar terhadap semua kita. Yang setiap hari mengalami cobaan, tantangan, kesulitan, dan penderitaan apapun di muka bumi ini. Amin. Dan pasti Dia bukan hanya peduli, Dia akan memberikan kita kemenangan. Ini bedanya dengan kaum deis atau deisme. Deisme adalah sebuah ajaran yang mengatakan Allah pencipta hanya bisa menciptakan bumi. Jadi waktu Allah menciptakan langit dan bumi, seperti Dia menciptakan sebuah jam. Lalu Dia putar pernya. Setelah pernya diputar, dibiarkan jam itu berjalan. Sampai nanti pernya udah longgar sampai terakhir tik tok tik mati. Itulah kiamat. Allah hanya menciptakan seperti itu. Dia tidak memelihara, Dia tidak menjaga, Dia tidak peduli. Dia seperti kakek tua yang sudah tidak peduli sama kita. Dia hanya menciptakan. Itu Millerisme. Hari ini ada sebagian orang gak sadar itu Millerisme, tapi konsepnya sama. Tuhan udah gak sayang sama aku lah. Habis aku sakit. Padahal gue rajin loh ke IGNC. Kenapa gue sakit ya? Kenapa gue hadapin ini ya? Kenapa ada cobaan ini ya? Mana Tuhan? Tuhan gue gak tolong saya. Dia sudah gak suka sama saya. Lalu nyanyi lagu Ebit GAD.
Perjalanan ini terasa sangat menyakitkan. Ada penyakit, ada susah, ada sedih, ada bangkrut. Ya. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa dalam hidupku banyak bencana? Lalu jawabnya apa? Jawabnya apa? Mungkin Tuhan mulai. Nah itu salah. Saya gak bilang ebit itu deisme. Tapi konsep ini salah. Waktu kamu susah, sedih, mengalami penderitaan, jangan bilang Tuhan sudah bosan. Jangan bilang Tuhan tidak peduli. Jangan bilang Tuhan sudah tidak sayang sama aku. Lupakan lagu ebit. Jangan bilang Tuhan udah mulai bosan melihat aku. Kenapa gue begini, bukan begini. No. Berapapun besarnya dosamu, kesusahanmu, penderitaanmu. Yesus Kristus Tuhan Sang Pencipta dan Juru Selamat tetap peduli. Amin. Tetap mengasihimu. Tetap mengasihi seluruh umat manusia. Dan dia terus menunggu supaya manusia kembali kepadanya. Itu ajaran yang benar. Jangan menjadi deis masa kini. Suatu hari ada dua orang bersahabat, pendeta dan haji. Bersahabat, mereka sama-sama naik pesawat duduk berdampingan. Ya, dari daerah mau ke Jakarta. Lalu naik pesawat bareng. Ya. Tiba-tiba pesawat mengalami cuaca buruk. Ya. Mulai oleng-oleng sedikit. Kemudian Pak Haji ketakutan. Lalu dia bilang sama temannya, pendeta, temanku, kawanku, tolong berdoa dulu, ini cuaca buruk. Lalu pendeta bilang, tenanglah kawanku, Tuhan yang aku sembah, Tuhan Yesus itu maha peduli. Dia pasti menolong kita selamat, jangan takut. Baru bilang jangan takut, dia bilang guntur kenceng, waduh, pesawat lebih oleng lagi. Tapi Pak Pendeta bilang, haleluya. Pak Haji bilang, Pak Pendeta itu halilintar bukan haleluya. Tapi gak lama kemudian jadi tenang. Dan mereka tiba di Jakarta, di Cengkareng dengan selamat. Dua-duanya naik bis karena mereka akan training di Departemen Agama. Waktu naik bis, Pak Haji bilang, bismillah. Pak Pendeta bilang, salah kawanku, ini bis Damri bukan bismillah. Bis kota ini. Udah mereka ketawa, bersahabat. Lalu sampailah di Departemen Agama, hari itu ada training komputer. Baru pertama kali belajar komputer. Ya, lalu istilah-istilah mulai diajarkan. Ada sebuah istilah Pak Haji tanya kepada, ya, Pak Pendeta tanya kepada Pak Haji. Ya, ini ada istilah apa ini? WWW, sudah tahu WWW? Haji bilang gampang itu kawanku. WWW itu artinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketemu lagi istilah Pak Haji yang nanya. Lah kawanku ini ada apa lagi nih? HTTP. Oh gampang itu kawanku kata Pak Pendeta. Itu haleluya Tuhan tetap peduli HTTP. Saudara ini dua bersahabat yang humor, cerita humor. Tapi humor Pak Pendeta ada benarnya. Ya, singkatan HTTP apa? HTTP, haleluya, Tuhan tetap peduli. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu. Ya, ingat, HTTP. Setiap kali kan saudara main internet tuh lihat HTTP. Ingatnya apa? Haleluya, Tuhan tetap peduli. Gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah gelisah, itu kata Tuhan Yesus. Hadapi apapun bersama dengan Tuhan, jangan mundur, jangan patah semangat, jangan kecewa, tapi maju terus bersama dengan Tuhan. Apapun persoalan dan tantangannya, pasti saudara mengalami kemenangan. Yang kedua, Kristus itu siap menolong semua persoalan kita. Nah mungkin saudara bertanya, Pak, dunia kan ada masih banyak penyakit, kesusahan, penderitaan. Ada kecelakaan, ada bencana. Ya, ada banyak hal yang kita tidak mengerti lah.
Di mana Tuhan? Kalau memang benar ada dosa, kejahatan, ketidakadilan, ketidakbenaran, kenapa Yesus gak langsung turun di bumi aja beresin semua? Kan gampang. Kenapa membiarkan kita menghadapi begitu banyak persoalan dan penderitaan? Oh saudaraku, sabar. Sabar sebab Tuhan ada waktunya. Perhatikan kalimat ini. Adanya dosa dan kejahatan di bumi ini tidak menunjukkan Allah tidak peduli. Tidak membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak peduli, tidak mengasihi kita. Bukan. Tapi Yesus Kristus masih memberi kita kesempatan. Kesempatan kepada banyak orang bisa bertobat. Itu sebabnya kita harus mengabarkan Injil. Kesempatan supaya banyak yang belum percaya bisa percaya. Nanti tunggu waktunya. Yesus Kristus akan turun kedua kali ke muka bumi ini. Sebagai hakim seluruh umat manusia. Sebagai hakim yang menghukum iblis dan antek-anteknya. Jadi kalau Yesus belum turun hari ini, Allah kita yang maha besar belum membereskan semua masalah. Karena apa? Waktunya belum tiba. Apa? Waktunya belum tiba. Entahkah dia datang dulu atau kamu pergi dulu. Saudara harus pakai kesempatan itu. Tapi ingat, dalam proses kita menunggu itu, Yesus berjanji, dia siap menolong setiap pribadi yang percaya kepadanya. Itu ayat ke-16. Ayat ke-16 ada istilah rahmat dan kasih karunia. Ya. Istilah rahmat dan kasih karunia itu menunjukkan, dikaitkan, dihubungkan dengan kesiapan. Dan kemampuan Yesus Kristus itu sebagai Allah yang sempurna untuk menolong setiap pribadi yang percaya kepadanya. Itu sebabnya 16 di situ berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ini sangat penting. Ya. Supaya apa itu tujuan? Kalau baca Alkitab supaya itu tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Kristus yang 100% manusia itu bukan hanya mengerti dan peduli, tapi Kristus juga 100% Allah yang siap dan mampu menolong kamu. Siap dan mampu menolong setiap orang yang berani menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Tangkap? Yang percaya kepadanya, yang datang kepadanya, yang berdoa minta pertolongan. Yesus Kristus siap sedia dan mampu, sanggup menolong setiap orang yang bersandar dan percaya dan memohon pertolongannya. Jadi dia bukan saja Allah yang peduli dan mengerti, tapi dia Allah yang turun tangan dan siap menolong. 100% manusia, 100% Allah. Indah sekali ya. Saya harap memasuki Natal ini saudara dikuatkan. Lebih mengenal Yesus Kristus siapa, Tuhanmu. Lebih dekat kepadanya. Lebih memelihara hubungan pribadi. Lebih tekun dan setia di dalam doa, berharap dan menghampiri tahta karunia-Nya. Seperti yang saudara lakukan hari ini, datang beribadah kepadanya. Memuji namanya, meninggikan namanya, mengalahkan semua tantangan dan kesulitan. Dan tetap berdoa dan berharap kepadanya. Saya ingat seorang teman di Jakarta. Pada masa Krismon itu, dia datang kepada saya. Dia katakan, Pak tolonglah. Di mana saya bisa dapatkan uang. Minggu depan saya harus bayar 3.000 tukang. Dia kontraktor saudara. Tukang-tukang membantu dia untuk membangun. Itu harus dibayar. Saya gak punya uang. Developer itu sekarang tidak membayar. Dia udah selesai bangun rumah. Berapa ratus rumah saya gak tahu. Lalu developer waktu ditagih gak mau bayar. Bilang gak ada duit. Ini masa Krismon, mana ada duit. Kapan-kapan aja dibayar. You gak percaya, ini ambil badan gua sebagai jaminan. Kontraktor itu bilang, teman saya bilang, enak aja developer bilang begitu. Saya mana bisa bilang sama tukang kalau nagih ini. Kan mereka gajian mingguan.
3.000 orang nagih. Pak, gajian. Lalu saya bilang, gak punya uang. Nih ambil badanku. Lah aku dibunuh dong. Pak tolong lah gimana? Ya, jadi kontraktor itu kayak daging hamburger. Ditekan dari atas, dari bawah. Developer dan tukang. Saya bilang, saya juga gak tahu. Saya juga gak ada uang bisa membantu kamu. Itu uang yang besar, bukan kecil. Tapi kita masih ada satu jalan. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita minta dia lakukan mujizat yang di luar pikiranmu. You yakin gak dia sanggup melakukan? Dia bilang, yakin Pak. Di gereja kita berdoa bersama. Saya bilang, satu hal saya minta. Dan saya tanya, kalau Tuhan izinkan perusahaanmu ini tutup, dijual untuk membayar semua hutangmu kepada tukang-tukang, kamu marah gak sama Tuhan? Dia bilang tidak, sebab Tuhan yang memulai perusahaan ini. Kamu tetap beribadah gak di gereja, tetap setia? Dia bilang, tetap Pak. Bagus, kalau begitu kita berdoa. Gak usah ngotot. Kita minta mujizat Tuhan. Kalau Tuhan mau lakukan, Tuhan lakukan. Tuhan lakukan apapun, kamu tetap setia. Itu permintaan saya. Dia bilang, iya. Oke, kita berdoa bersama. Mohon Tuhan buka jalan. Kami minta mujizat supaya bisa bayar semua tukang. Supaya dia gak dikeroyok, saudara. Lalu minggu depan dia balik. Dia bilang, Pak, luar biasa. Apa luar biasa? Setelah doa dia bilang, Senin kembali ke kantor. Saya minta sekretaris saya telepon semua orang yang hutang sama perusahaan. Dan semuanya gak bisa bayar, gak ada uang. Lalu besoknya ada satu orang ketok kantor kita. Siapa dia? Dia adalah orang yang dulu berhutang. Sudah lama sekali, bertahun-tahun lalu. Saya sudah gak ingat, saya sudah write off, sudah melupakan utangnya. Dia datang. Dia bilang, hatiku gak enak, saya mau bayar hutang. Jadi yang ditagih gak bayar, yang gak ditagih datang sendiri. Kasih selembar cek. Cek itu persis membayar 3.000 dari gaji para tukang-tukang. Puji Tuhan, dia bilang mujizat terjadi Pak. Puji Tuhan, kami bersuka cita bersama. Ini kesaksian yang sungguh. Kamu tidak sangka, banyak hal kadang kita gak tahu. Kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi. A, B, C, D, banyak persoalan. Kita gak mengerti banyak hal dengan pikiran yang sempit. Dengan pengalaman dan perasaan yang terbatas, kita gak mengerti. Tapi kita mengerti satu hal. Tuhan Yesus bukan saja peduli dan mengerti. Dia mau menolong. Dia bisa menolong. Dia mampu menolong. Dan dia bisa buka jalan. Mujizat. Saya juga gak tahu. Mungkin habis doa itu, si orang yang utang gak mau bayar ini tiap malam diganggu kali ya. Mungkin malaikat kelitik-kelitik dia kali. Bayar utang lu sama si A, bayar utang lu. Bayangkan kalau kamu dikelitik 3 malam berturut-turut, bayar utang gak? Saudara yang berutang. Atau ada suara di kupingnya. Bayar lu, kasihan si A itu lu. Tuhan bisa melakukan apa saja, aku gak tahu. Tapi yang pasti Tuhan Yesus kita adalah manusia sempurna. Yang mengerti dan peduli. Dan Allah yang sempurna. Yang siap dan mampu menolong. Itu pegangan kita. Amin. Jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah setengah hati beriman dan berharap. Tapi sepenuh hati. Jangan berhenti meminta pertolongannya. Jangan berhenti menantikan Tuhan. Dan firman Tuhan Roma 8:28 mengatakan, dia tetap turut bekerja, menambahkan cinta kasihnya, menambahkan kuasanya, sehingga engkau nanti akan menerima kebaikannya. Amin. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, itu syaratnya. Hari ini kita rayakan perjamuan kudus mengingat cinta kasih Tuhan. Dia lebih dulu mengasihi kita. Berdoa supaya engkau belajar mengasihi dia juga. Dan lebih mengasihi dia. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua yang bertekad dan mengangkat tangan kepadamu sebagai tanda percaya dan meminta pertolongan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu. Entahkah masalah sakit penyakit, masalah finansial, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah masa depan, status teman hidup dan apapun. Hamba meminta ya Tuhan, buka jendela sorga. Berikan mujizat-Mu. Curahkan berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang limpah Tuhan. Kepada setiap pribadi yang sungguh-sungguh percaya. Dan meminta kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati. Ada yang sedih, ada yang kecewa. Ada yang takut, ada yang gentar. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus cabut semua itu. Beri kebangunan rohani sekali lagi bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami ingin berbuah untuk kerajaan-Mu. Pakai kami 2 minggu lagi KKR. Yang sudah percaya bisa membawa teman-teman yang belum percaya. Yang belum percaya bisa menerima keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, meminta berkat, meminta mujizat hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami, penolong kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Mari kita nyanyi sebuah lagu sebelum menerima perjamuan kudus. Ada kuasa dalam darahnya. Dengan keyakinan. Yes. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya, yes, ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Mari kita baca firman Tuhan di Roma pasal 3 ayat 23 sampai 27 sebagai pengantar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Darahnya menyucikan dosa dan kuasa kebangkitannya menjamin garansi pasti diselamatkan dan masuk surga. Dengan iman begitu kita menghadapi meja perjamuan. Let us pray, mari kita berdoa, mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan sebelum menerima roti dan anggur. Let us pray, ask for forgiveness, confess your sin and iniquities. With that kind of faith, we receive the bread and the cup of Christ. Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat. Lord Jesus, we thank you have listened to our prayer. We pray in Jesus' name, our Lord and our Savior. Amen. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, diambilnya roti.
Diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya, dia katakan inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ambillah, makanlah menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, he took the bread. He blessed it and broke it and said, "This is my body that is broken for you. You take it, eat it as a remembrance of me." Mari angkat roti di tangan kanan. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Untuk penebusan dosa kita, untuk menyelamatkan kita, mari kita terima dengan iman, dengan ucapan syukur. This is the body of Christ that is broken for us, for our salvation. Let us eat by faith and with thanksgiving heart. In the name of our Lord Jesus, we eat. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan bersama. Amin. Angkat minuman saudara. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Mari kita menerimanya dengan iman dan ucapan syukur. Kuasa darahnya bukan saja menyucikan dosa, juga menyembuhkan sakit penyakit. Kalau kau ada sakit, tumpangkan tanganmu dan katakan, Tuhan sembuhkan aku. Sebab Tuhan hadir di sini. Tubuhnya, darahnya menyatu dengan engkau. This is the blood of Christ that is poured out for us. We receive by faith and with thanksgiving heart. And you believe that His blood is not just save us, also heal us. Heal your sickness. Pray if you have sickness. You ask in the name of Lord Jesus to give you perfect healing. In the name of Jesus we drink together. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. Amin. Tuhan Yesus, kami tahu roh-Mu ada di tengah-tengah kami sebab Engkau maha hadir. Kami bersyukur sebab Engkau mau di dalam kami di dalam Engkau, bersatu dengan Engkau. Maka apapun yang kami minta dalam nama-Mu Tuhan, Engkau akan berikan, cukupkan, bahkan tambahkan. Berkati setiap orang yang berharap kepadamu. Khususnya saudara-saudara kami yang sakit satu persatu, kami sekali lagi berdoa untuk mereka. Baik yang hadir di sini, khususnya Bu Nina Panginda, Tuhan tumpangkan tangan-Mu jamah dia. Maupun yang ada di rumah, yang menunggu pemulihan satu persatu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu yang menyucikan dosa kami, kuasa darah-Mu menyembuhkan sakit penyakit. Lord, we thank you. Thank you because we are in you, you are in us. And you said, Lord, we pray, whatever we want according to your word, you will fulfill, Lord. You bless every one of us so we can enjoy your abundant blessings, so we can be blessing for many other people, your name to be glorified. We pray and ask blessing in the name of our Lord Jesus, our Lord of Lords, King of Kings. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan
Anak-anakmu yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera, berkat-berkat lain yang dibutuhkan untuk terus menjadi saksinya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.